Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendorong Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk lebih mengoptimalkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi program Ditjen Perumahan yang dinilai baik bagi kebutuhan masyarakat. Meskipun di tahun 2021 ini ada penurunan anggaran akibat refocusing. Memang Ditjen Perumahan ini banyak sekali program yang bagus sekali untuk masyarakat, khususnya swadaya. Swadaya itu adalah memberikan bantuan stimulan sebesar 20 juta kepada masyarakat tidak mampu, dan itu sangat positif dan dirasakan oleh masyarakat miskin. Nah, tahun ini memang turun karena refocusing. Semoga tahun ke depan bisa meningkat lagi seperti tahun 2020. Novita mendorong Ditjen Perumahan untuk lebih optimal memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana di beberapa daerah. Terlebih saat ini banyak sekali korban bencana yang belum terdata, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada bantuan rumah khusus untuk bencana yang terdampak masyarakat. Kan beberapa daerah yang kena bencana tetapi belum ada di data, jadi saya mendorong kepada Dirjen Perumahan untuk bisa memberikan bantuan juga kepada daerah-daerah yang belum terdata. Tahun 2021, Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan pagu anggaran 8,09 triliun rupiah. Dari anggaran itu difokuskan pada pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, dan bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia masih membutuhkan koordinasi mendalam dalam implementasinya karena banyak pihak yang harus dilibatkan untuk menekan kekerasan seksual pada anak. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menyampaikan munculnya PP nomor 70 tahun 2020 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2021 merupakan langkah yang cukup tegas untuk memutus rantai kekerasan seksual pada anak. Dan itu cukup shocking terapi juga untuk orang untuk jadi takut melakukan tindakan pidana anak. Sejauh ini publik ingin sekali gitu, banyak ya masukan-masukan ke saya juga. Itu referensinya bagaimana? Apakah polanya untuk semua orang sama? Keterjangkauan di daerah bagaimana? Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyatakan lahirnya PP nomor 70 tahun 2020 adalah langkah pemerintah untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun demikian, Aceh menekankan perlu ada penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut. Memang yang perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah mekanisme di dalam pemberlakuan sanksi kebiri bagi predator seksual itu. Jenis kekerasan dan hukumannya seperti apa, karena tentu ini semua tetap harus mengedepankan upaya pencegahan. Ya. Alda dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendukung rencana pembentukan holding BUMN Ultramikro dan UMKM, namun dengan tetap menerapkan unsur kehati-hatian dan perhitungan yang akurat. Rencana pembentukan holding Ultramikro dan UMKM antara Bank BRI, PT Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani atau PNM merupakan upaya pemerintah agar usaha mikro semakin mudah dalam memperoleh bantuan permodalan, khususnya untuk mengembangkan usaha. Ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 Nevi Zuariana mendukung penuh pembentukan holding BUMN Ultramikro dan UMKM. Menurut Nevi, peningkatan UMKM perlu dilakukan, mengingat kondisi persaingan usaha dan ekonomi skala global semakin ketat. Di sini dengan adanya era globalisasi, dengan adanya perjanjian-perjanjian dagang internasional, perlindungan para pelaku UMKM ini harus daripada kebijakan-kebijakan kita di DPR dan pemerintah. Kalau tidak, nanti produk-produk para pelaku UMKM ini akan bisa tergerus ya dengan produk-produk dari luar negeri.
Sementara menurut anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan, rencana holding BUMN Mikro masih perlu dikaji lebih lanjut di Komisi 6. Tommy mengingatkan agar kelak tidak terjadi permasalahan khususnya soal tantangan penggabungan 3 BUMN dengan manajemen yang berbeda. Kenapa mau diholdingkan dengan ketiga ini? Nah, makanya ini masih banyak banget pertanyaan, masih banyak banget yang perlu didalami karena khawatirnya saya nanti karena 3 entitas dan manajemen yang berbeda tidak bisa menjadi satu, akhirnya ketika dipaksakan malah jadi berantakan. Sektor ultramikro dan UMKM diharapkan masih dapat bertahan di tengah lesunya ekonomi serta ketatnya persaingan industri ekonomi global. Mustaqim dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8, dorong pemerintah daerah tingkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama setelah jeda berikut. Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan pembangunan pendidikan keagamaan dan pusat keagamaan di daerah. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 8 ke Kabupaten Purwakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TB Aceh Hasan Syazili mendorong pemerintah kabupaten bersinergi dengan Kementerian Agama untuk dapat mengembangkan pendidikan dan pusat urusan keagamaan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di daerah. Selain itu, kunjungan Komisi 8 DPR juga untuk melihat dan mendengarkan laporan terkait peningkatan mutu pendidikan keagamaan dan peran kantor urusan agama di Kabupaten Purwakarta. Itu masih ditemukan oleh kami bahwa tanahnya itu tanah milik Pemda atau tanah milik wakaf, yang kalau misalnya itu asetnya diserahkan kepada Kementerian Agama, kami Komisi 8 bisa mendorong untuk direvitalisasi pembangunan KUA. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni menambahkan sejauh ini koordinasi antara Kementerian Agama dan pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah sangat baik. Salah satunya dapat dilihat dari penyerahan bantuan biaya operasional pendidikan atau BOP untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Purwakarta dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Biaya operasional pesantren, biaya pendidikan itu 100% diterima di sini. Itu saya pikir kerjasama dari Kementerian Agama dengan pemerintahan Kabupaten Purwakarta ini berjalan dengan baik. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menyoroti pelaksanaan program padat karya yang dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Komisi 5 menilai perlu dilakukan pengawasan dampak program padat karya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan perlu adanya pengawasan terhadap program Ditjen SDA, terutama program padat karya. Mengingat sasaran program padat karya ini ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Ya, jadi pengawasan ini sangat diperlukan baik untuk pembangunannya sehingga pembangunannya sesuai dengan kebutuhan, begitu juga dengan pengawasan di mana para pekerjanya itu dapat dibayar dengan baik. Karena padat karya ini kan selain tujuannya untuk mengairi programnya mengairi masyarakat persawahan, tetapi yang utamanya adalah program ini memberikan bantuan stimulan atau memberikan bantuan energi pendapatan kepada masyarakat di bawah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri meminta pemerintah memperbanyak alokasi program padat karya. Bakri juga menilai program padat karya sangat membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Program-program yang dikerjakan oleh masyarakat itu tentu juga harus diawasi. Jangan sampai kegiatan yang dilakukan mereka itu tidak memenuhi standar. Sebab itu tadi ada anggaran 2,4 triliun, itu termasuk gaji dan semua-semuanya. Kita minta pendamping-pendamping di bawah itu betul-betul mendekati masyarakat, kelompok masyarakat yang mendapat kegiatan-kegiatan. Tim TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 11 DPR RI Dolfi OFP ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI menggantikan Eriko Sotarduga BPS. Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini diharapkan dapat terus menjalankan fungsinya dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia. Ditemui usai pergantian dan penetapan pimpinan Komisi 11 DPR RI di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan sesuai tata tertib yang ada dan surat yang masuk ke pimpinan DPR RI perihal pergantian pimpinan di Komisi 11 DPR RI, Sufmi Dasko menyampaikan pergantian dan penetapan pimpinan di Komisi 11 DPR diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja serta koordinasi dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia. Berdasarkan pasal 58 ayat 14 Tatip DPR RI, saya selaku pimpinan DPR RI akan memimpin rapat intern Komisi 11 DPR RI dalam rangka penetapan pimpinan pergantian pimpinan Komisi 11 DPR RI. Dengan telah disetujuinya pergantian dan penetapan pimpinan Komisi 11 DPR RI, Sufmi Dasko meminta pimpinan dan anggota komisi langsung berkoordinasi dan bekerja sama dan bekerja dalam melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Susunan pimpinan Komisi 11 DPR RI telah menjadi sebagai berikut. Haji Dito Janinduto MBA, Ketua dari fraksi Partai Golkar, Dolfi OFP, Wakil Ketua dari fraksi PDI Perjuangan. Sufmi Dasko juga berharap agar Komisi 11 DPR RI yang membidangi ekonomi dan keuangan dapat terus menjalankan fungsinya dengan baik. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Banten, anggota Komisi 10 DPR RI Andi Muawiyah Ramli menilai peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat sangat penting. Maka ia mendorong kualitas SDM pengelola perpustakaan dapat ditingkatkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang baik. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat memperhatikan status dan kesejahteraan pustakawan seperti halnya guru honorer dan tenaga kesehatan. Supaya prioritas di samping sudah kita bicara tentang guru honorer, kita bicara tentang tenaga kesehatan yang sudah pernah dikasih dijadikan pegawai PNS dan sebagainya. Nah berikutnya ini pustakawan. Ini rekomendasi kita dari Komisi 10 supaya inilah karena titik kunci untuk kemajuan minat baca itu kan harus pelayanan. Pelayanan itu perlu SDM. SDM itu kan perlu skill. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai tingkat literasi masyarakat Banten perlu ditingkatkan karena minat baca dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Zainuddin menilai peran perpustakaan digital saat ini sangat penting, mengingat pengunjung perpustakaan konvensional mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Layanannya haruslah berbentuk digitalisasi, salah satu caranya. Baik sumber bacaannya berbentuk digital, tetapi juga bantuan kuota internetnya mungkin juga perlu difikirkan. Komisi 10 DPR RI mendorong sumber bacaan di perpustakaan yang ada di Provinsi Banten diperbanyak sebagai upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Dari Provinsi Banten, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI melakukan optimalisasi sarana dan prasarana perkereta apian guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna moda transportasi kereta api. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti meminta pihak Kementerian Perhubungan melakukan pengecekan berkala kondisi kereta api penumpang, kondisi rel, serta sarana dan prasarana penunjang perjalanan kereta api di Pulau Jawa. Upaya ini perlu dilakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian jembatan runtuh di Brebes baru-baru ini yang mengakibatkan jalur kereta api di Pulau Jawa terputus dan menghambat lalu lintas kereta. Ada undang-undang yang menetapkan bahwa kalau ada perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya, itu penting sekali dibuat flyover atau underpass gitu. Sehingga
pada saat kereta api tersebut melintas itu tidak membuat kemacetan yang panjang sekali. Novita menambahkan salah satu tugas utama PT KAI sebagai penyelenggara dan operator perkereta apian di Indonesia yaitu mengantarkan penumpang dengan selamat hingga tujuan. Menurutnya diperlukan audit terhadap sarana dan prasarana perkereta apian secara berkala. Perlunya audit perlintasan sebidang antara rel kereta dengan jalan raya. Banyak sekali yang selintas itu lubang-lubang. Perlu sekali audit rel kereta yang sudah bertahun-tahun sehingga kita bisa mengetahui rel kereta tersebut masih layak atau tidak. Novita menambahkan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan lalu lintas jalan umum merupakan tanggung jawab bersama. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Keputusan penyesuaian kenaikan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah masih dalam batas wajar. Namun DPR mengingatkan kenaikan harga harus diimbangi dengan kualitas komposisi pupuk. Jangan sampai harga naik namun kandungan pupuk dikurangi. Anggota Komisi 4 DPR RI Charles Mekiansyah mengatakan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi semata-mata upaya untuk melakukan penghematan biaya produksi. Namun begitu, Charles meminta kandungan unsur fosfor dalam pupuk tidak dikurangi. Jangan sampai penurunan dari komposisi ini kemudian menurunkan apalagi membuat kualitas produk pertanian kita akan turun. Untuk itu, kami minta kepada Kementerian Pertanian khususnya pihak-pihak yang terkait dengan masalah pupuk ini, agar benar-benar menyelidiki apa yang terjadi dengan ini semua. Charles meminta pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, selain itu alokasi pupuk subsidi juga perlu ditingkatkan. Ia berharap ke depan komposisi pupuk ini tidak dikurangi lagi agar ketahanan pangan nasional bisa terjaga. Kami berharap ini sudah dilakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kementerian Pertanian. Kalau itu memang bisa diturunkan komposisinya dan kemudian harganya memang bisa ditekan, kita akan memahaminya dalam kondisi negara yang sulit. Sesuai dengan Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, tahun anggaran 2021, pupuk SP36 dari HET sebelumnya Rp2.000 per kilogram menjadi Rp2.400 per kilogram. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif dalam menekan penyebaran virus corona. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Kesehatan baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana mengatakan, tanpa dukungan aturan yang jelas, PPKM yang diberlakukan di Jawa dan Bali hanya terlihat seperti jargon penyemangat yang sia-sia. Menurutnya, pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan aturan tersebut. Gak ada sungguh-sungguh. Masa dianggap jargon? Masa dianggap? Itu harus didukung oleh tindakan-tindakan yang benar-benar memberi kekuatan pada jargon itu. Jadi kalau dilarang, maka dukungan terhadap larangan itu harus jelas. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto berpendapat PPKM yang dinilai tidak efektif bermuara pada infrastruktur kesehatan yang tidak memadai. Kepala daerah dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten kota yang menjadi bagian dari infrastruktur kesehatan, termasuk tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam menyukseskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Apa yang disampaikan Pak Presiden sebenarnya ingin mengajak semua kepala daerah ini terlibat aktif di dalam penanganan COVID. Tidak akan selesai. Nah, kita paling nanti pada akhirnya hanya menunggu vaksin. Karena kalau sudah sebagian besar vaksin, herd immunity, kan itu kan. Nah, sebelum terjadi herd immunity kan kita harus mencegah korban lebih banyak lagi. Nah, ini upaya kita. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.